Sejak kemarin, momen undangan makan siang Jokowi di istana kepada 3 bakal capres mendominasi hiruk-pikuk pembicaraan Pilpres 2024. Mayoritas di antara respons yang muncul menilai positif. Selain menciptakan suasana adem, undangan makan siang itu dimaknai pula jika Jokowi ingin menunjukkan sebagai presiden. Dirinya serius akan bersikap netral dalam Pilpres meski anak sulungnya ikut maju sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo. Undangan serupa juga pernah dilakukan SBY ketika akan mengakhiri masa jabatan presiden periode kedua. Waktu itu jelang Pilpres 2014 yang mempertemukan Jokowi Prabowo sebagai capres. Jokowi berpasangan Yusuf Kalla dan Prabowo bersama Hatta Rajasa. Tentu hal tersebut patut diteruskan oleh presiden-presiden berikutnya, terutama bagi presiden yang akan mengakhiri masa jabatan. Selain sebagai simbol kerukunan antara kontestan, juga menunjukkan penguasa berlaku adil pada semua kandidat. Menariknya, dari 3 bakal capres itu, hanya Anies yang menyampaikan masukan kepada presiden. Anies menyebutnya sebagai aspirasi masyarakat luas yang menginginkan pemerintah. Dalam hal ini Presiden Jokowi bersikap netral dalam Pilpres mendatang. Faktanya Anies memang relatif berbeda dengan 2 baca pres lainnya, Ganjar maupun Prabowo. 2 tokoh yang disebut terakhir dikenal sebagai orang-orang Jokowi. Pasangan Prabowo-Gibran, selain dapat dukungan tidak langsung dari Jokowi, juga punya hubungan darah karena Gibran adalah anak sulungnya. Sementara Ganjar Mahfud adalah pasangan usungan partainya PDIP. Permintaan Anies yang diakuinya dapat respons positif presiden menjadi bekal elektoral menghadapi Pilpres 2024, di mana sebelumnya Jokowi dianggap ikut cawe-cawe bahkan mencampuri urusan internal partai politik tentang siapa yang harus mereka usung, termasuk mencari jalan bagi Gibran untuk loncat kelas dari level pilkada wali kota ke konsentrasi Pilpres. Dengan begitu, maka publik masih harus sabar menunggu pembuktian apakah betul presiden benar-benar bisa dan mau bersikap netral pada Pilpres mendatang. Kita tentu harus percaya omongan seorang presiden disampaikan di depan publik dengan sungguh-sungguh. Hanya saja sejumlah momen justru menguatkan bahwa presiden kerap tidak bisa melepaskan perannya sebagai penguasa dalam mengarahkan dukungannya, terutama kepada para relawannya untuk mendukung calon tertentu. Sebagai seorang presiden yang masih berkuasa hingga Oktober 2024 mendatang, tentu tetap bisa memberi pengaruh tak langsung kepada jajaran pemerintah di bawahnya siapa yang mereka harus dukung. Bukankah pernyataan lisan hingga tulisan di atas kertas bisa sangat berbeda dengan operasi di lapangan?